Di video kali ini, gue pengen bawain alur episode 7 anime Shunjike no Kodomotachi. Kalian bisa nonton animenya di YouTube Anione Indonesia atau B-Station. Link keduanya bakal gue taruh di deskripsi. Silakan kalian pilih lebih cocok nonton di mana. Oke, langsung aja ke alurnya. Ketika semuanya cari Minami, tiba-tiba Minaminya masuk rumah dan ngaku habis dari minimarket. Arata ngingetin soal finalnya, dan Minami cuma minta mereka nggak usah khawatir soal dia. Semuanya merasakan keanehan dari sikapnya Minami. Arata nebak kalau Minami lagi murung di kamarnya, nggak taunya lagi ngemil. Minami baru sadar Arata udah masuk karena dia lagi pakai earphone. Terakhir kali, Arata lihat Minami sangat bersemangat dan merasa nggak mungkin mengabaikannya. Minami ngaku kalau cederanya ketahuan dan dia dijadiin pemain cadangan. Pelatihnya sadar kalau Minami lindungin kakinya waktu pertandingan sebelumnya. Arata bertanya apakah dia bisa menerimanya karena Minami pengen menang demi seseorang. Minami ngaku kalau dia udah pasrah, karena kalau sampai dia ikut, dia bisa aja bikin semua orang cemas. Waktu Arata keluar dari kamarnya Minami, Shion minta Arata masuk ke kamarnya untuk ngobrol. Shion udah tahu soal cederanya Minami dari Yamaguchi. Dia juga bilang kalau tadi pagi di halaman, dia lihat Minami yang lagi nangis dan milih pura-pura nggak tahu. Tapi Shion dengar kalau Minami sempat bilang dia dikeluarin dari daftar pemain. Arata yang kaget dengarnya, langsung masuk ke kamarnya Minami lagi dan membawanya pergi. Mereka pun pergi dengan mobil yang disupirin Banri. Di dalam mobil, mereka mulai ribut soal ukuran mobil dan tempat parkir yang bikin Banri sampai minta semuanya agak tenang. Arata yang masih ragu dengan keputusannya, meminta Minami berjanji kalau misalnya kondisi memburuk, dia harus berhenti dan nggak boleh berbohong lagi sama dirinya sendiri atau orang lain yang disetujui oleh Minami. Mereka terjebak macet dan Arata mulai bingung harus gimana. Kotono dan Shion menyadari adanya sepeda sewaan, tapi Banri bilang itu perlu akun. Seiha punya akunnya dan Arata langsung minjem HP-nya Seiha sambil membawa Minami. Arata mengayuh sepedanya sekuat tenaga dan ketika Minami nanya kenapa dia berusaha segitunya, Arata mulai bahas hari ibu waktu kelas 5 SD. Gurunya minta mereka nulis ucapan terima kasih buat ibu, dan semuanya nulis harapan bisa ketemu ibunya lagi atau kesepian tanpa ibunya. Tapi Minami nulis kalau hubungan kakak adik membaik walau gak ada ibu. Arata melihat Minami sebagai orang yang positif, bahkan ketika dia jatuh pun, dia bakal bilang dengan senyuman. Melihat Minami yang gak nunjukin rasa sakit, latihan siang malam, membuat Arata berpikir kalau Minami adalah jenius yang berusaha keras. Jadi Arata minta Minami untuk janji kalau dia gak bakal bertindak sembarangan dan Minami menyetujuinya. Nao Senpai berhasil memenangkan pertandingan tunggalnya, jadi masih ada kesempatan karena tim ganda kalah. Arata yang baru datang langsung bersujud minta Minami diizinkan tanding dan Minami juga memohon supaya diizinkan tanding. Begitu juga Nao Senpai dan pelatihnya mengizinkan ketika Minami yakin dia bisa. Saudara lainnya udah sampai dan waktu udah di bangku penonton, mereka nyemangatin Minami. Waktu Minami main, dia merasakan sakit yang disadari oleh Nao dan Arata. Ternyata Minami kalah dan merasa bisa aja mereka menang kalau pakai formasi awal. Dia nggak masalah kalau dimaki-maki, tapi Nao Senpai malah berterima kasih karena berkat Minami, klub bisa sampai final dan berharap pertandingan ini nggak jadi beban buat Minami ke depannya. Arata lihat Minami lagi duduk sendirian dan mendatanginya. Minami baru sadar kalau Arata datang dan ketawa karena ada omong gede tapi tetap kalah. Dia merasa kalau dimaki bisa membuat suasana hatinya membaik. Dia juga minta maaf ke Arata yang udah mengaguminya karena menunjukkan sisi lemahnya. Dia juga berterima kasih ke semuanya karena kalau di rumah aja bisa aja dia nyesel dan sekarang dia gak nyesel walaupun hasilnya gak memuaskan. Arata memeluknya dan meminta Minami untuk gak usah bohong lagi dan dia boleh nangis kalau lagi sedih. Minami bertanya-tanya gimana biar dia bisa dimaafkan dan gimana biar orang lupain kejadian hari ini. Dia merasa sia-sia latihan tapi masih kalah di kondisi yang genting. Sambil menangis, dia bertekad untuk gak kalah dari siapapun lagi. Ya, kurang lebih kayak gitu aja alur dari episode 7 anime Shunjike no Kodomotachi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam alur. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.